Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Indonesia di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu pagi, disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih. Presiden telah menyelesaikan lawatannya ke sejumlah negara yang dilakukan sejak 8 November hingga 23 November 2024. Negara pertama yang dikunjungi adalah Cina. Prabowo bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dilanjutkan ke Amerika Serikat, berjumpa Presiden AS Joe Biden. Setelahnya, Prabowo melanjutkan perjalanan kedua konferensi internasional, yakni KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Prabowo kemudian bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Terakhir, ia berkunjung ke Uni Emirat Arab bertemu Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, total Prabowo membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai 18,57 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 294,80 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Ya, angka yang fantastis selama 2 minggu lawatan dari Presiden Prabowo Subianto ini 18,5 miliar US dollar atau hampir 300 triliun rupiah ya, 200 juta sekian begitu ya. Gitu ya. 200 juta triliun rupiah. Ya, kalau berbicara mengenai lawatan ini berhasil meraup investasi sebanyak itu, berarti menandakan bahwa pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini dapat menarik investor asing dan daya tarik insentifnya, Vi, berarti ya. Sisi positifnya di situ. Sisi positifnya di situ. Tapi apakah ini juga digunakan selain juga nantinya untuk untuk masyarakat di tanah air ini atau seperti apa? Nah, kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Dina Praptora Harja, pakar hubungan internasional Sinergi Policy. Selamat pagi. Pagi Mbak Dina. Mbak Dina. Lama nggak jumpa Mbak Dina saya. Kemudian juga ada Prof. Ibnu Ahmad, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP UI. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Pagi semuanya. Maaf ya Prof, menendang jadwal mengajar di kampus. Iya, tapi ya online, udah komitmen dengan mahasiswa. Tapi kan memberikan ilmu juga kepada masyarakat. Insya Allah, ya. ya. Kemudian juga ada Mas Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresiden. Mas Uki, selamat pagi. Selamat pagi, senang berada di sini lagi. Selamat bertugas Mas Uki. Terima kasih. Mas Uki dulu lah ya kita ya. Boleh. Ya, boleh. Yang fantastis Mas Uki, ini sebenarnya alokasinya nanti akan kemana saja dan apakah memang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya? Oke, jadi begini, kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri selama kurang lebih 14 hari ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 23 ya. Itu sebenarnya adalah diplomatic milestone untuk 2 hal. Ya, yang pertama itu adalah untuk foreign investment. Yang kedua adalah positioning Indonesia di kancah politik global. Ya. Nah, ini kan tadi kan yang ditanya oleh-olehnya langsung ya. Namanya kita kan kalau di rumah orang tua kita pulang gitu ya kan. Yang ditanya oleh-oleh. Ya, ditanya oleh-oleh. Oke, berarti kita membicarakan poin yang pertama ya. Jadi dari 18,5 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 294 triliun. Hampir 300 ya, itu datangnya pertama dari Tiongkok. Itu sekitar 10,7 miliar US dollar ya. Jadi di sana Presiden Prabowo berhasil mengikat dalam tanda kutip ya komitmen investasi sebesar 10,7 tadi itu untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk energi terbarukan. Yang kedua adalah untuk manufaktur ya. Juga untuk swasembada beras dan lain-lain. Jadi 3 hal ini yang paling besar. Chunk-nya lah kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian Presiden Prabowo juga berhasil mengikat lagi ya dalam tanda kutip komitmen investasi dari BP, British Petroleum ya, di Inggris ya. Dan ini lumayan juga ya, nilainya itu adalah sekitar 7 miliar US dollar untuk investasi di lagi-lagi sekitar 111 energi terbarukan ya. Lalu kemudian ada yang kecil-kecil tapi nggak kecil-kecil banget lah gitu ya. Kecil-kecil juga angkanya miliar US dollar. Itu kalau digabung sekitar 1,5 miliar US dollar itu dari perusahaan-perusahaan di tempat di mana Pak Prabowo dalam hal ini pernah menghadiri APEC ya di Brazil, lalu juga kemudian G20. bertemu dengan para pengusaha di Amerika Serikat dan juga di
Inggris. Itu yang oleh-oleh ya, itu yang oleh-oleh, yang tangible lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang positioning Indonesia. Ya. Jadi memang sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa Indonesia itu ada, salah satunya adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ya. Jadi saya juga agak-agak kaget ya kemarin itu ketika Presiden Prabowo itu di Amerika Serikat bersama Joe Biden itu, beliau mengangkat topik adalah kemerdekaan Palestina. Bertanya langsung kepada pemimpin negara adidaya. Gitu Iya, iya. Lalu kemudian di G20 ya, lagi-lagi ya Presiden Prabowo menyerukan tentang gencatan senjata di Gaza. Dan penangkapan terhadap Netanyahu. Enggak. Kalau di media kan kita dengar gitu kan. Gencatan senjata ya. Lalu di tempat lain juga di G20 di Brazil juga lagi-lagi ya menyerukan gencatan senjata. Jadi positioning Indonesia dalam hal ini adalah ingin mewujudkan perdamaian dunia ya. Dan kebetulan ketemu dalam tanda kutip pentolan-pentolannya nih, ya kan? Langsung pada pucuk-pucuknya. Betul. Bahkan di Tiongkok ya, kan yang kunjungan pertama Tiongkok ya. Itu Presiden Prabowo langsung menggunakan seruan ya, yaitu collaboration not confrontation, gitu. Jadi kita sama-sama tahu ya dengan Tiongkok adalah salah satu blok besar sekarang ya, dan di sini juga ada potensi-potensi ketegangan ya. Kalau terkait dengan blok ekonomi ada Tiongkok dengan Barat misalnya ya. Lalu di regional juga ada di Laut Cina Selatan dan lain-lain. Jadi di sini Presiden Prabowo menginginkan kolaborasi ya, bukan konfrontasi dengan Tiongkok. Kurang lebih demikian. Baik, Mbak Dina. Catatan Anda Mbak dari oleh-oleh tadi Mbak gitu Mbak. Buat kita, buat Indonesia tentunya gitu ya Mbak Dina. Itu banyak yang positif dari Mas Uki ya. Tapi negatifnya pasti ada catatan dari Mbak Dina. Ampun. Gini, jadi kalau angka itu pada dasarnya kan wajib ya, kita mengkuantifikasi lah. Betul. Jadi realnya yang benar-benar bisa turun ke Indonesia apa? Karena pertama-tama kalau orang pertama jadi presiden itu kan satu transisi kekuasaan antara presiden yang lama dengan yang baru gitu, stylenya seperti apa, prioritasnya seperti apa. Nah itu ditunjukkan dengan negara mana yang dikunjungi pertama-tama, gitu kan? Karena itu prioritas program. Kemudian yang kedua, confidence-nya ada nggak dari negara-negara itu ke kita? Ya biasanya soal kontinuitas atau kalaupun ada kebaruan pendekatan, biasanya tetap akan menciptakan rasa nyaman nggak buat investor, kan intinya gitu. Nah, jadi kalau ada angka, ya oke lah, berarti ada lah ya aspek itu. Cuma kan berkesinambungan atau tidak kan tadi kan pertanyaannya. Berkesinambungan atau tidak, terus kita juga nggak tahu angka itu sebenarnya udah ngitungnya angka kemarin terus ditambahin apa enggak gitu. Itu yang kita nggak tahu persis kan. Terus yang kedua, Tiongkok memang tuh surprisingly memang paling besar ya ternyata komitmennya. Nah, tapi saya mau soroti yang lain juga nih, masalah kualitatifnya. Jadi kalau kuantitatif tadi udah kita lihat, sekarang kualitatifnya. Karena kalau soal positioning, sebenarnya berarti kita harus melihat di konteks geopolitik yang ada sekarang kan. Apa sih yang sebenarnya dilihat dunia pada Indonesia pada saat Pak Prabowo jalan? Karena Pak Prabowo bukan individu lagi ya, bukan tokoh partai lagi ya, udah bawa negara kan. Gitu. Jadi pertanyaan negara-negara lain itu sebenarnya Indonesia ini kalau bilang menciptakan perdamaian, perdamaian dengan cara apa? Udah di how-nya ya questionnya. Karena ada BRICS, ada OECD kalau ekonomi ya, kemudian ada NATO. NATO itu sudah ekspansi ke Asia dengan bentuknya AUKUS. Jadi kalau kita terus ada perang Ukraine, ada perang di Gaza gitu kan. Nah, caranya seperti apa? How? Karena namanya menjadi mediator di dunia internasional itu juga ada tulusnya juga dong, caranya seperti apa, lewat mana. Dan yang kedua untuk tadi mempertahankan kinerja ekonomi kita pun itu kita bicara soal supply chain kita. Jadi karena yang sekarang dibicarakan misalnya di G20 atau di APEC kemarin itu kan disrupsi dari perdagangan dan produksi akibat perang-perang ini, kemudian juga akibat negara-negara besar, Amerika Serikat misalnya dengan terpilih Donald Trump, kemungkinan besar dia akan menarik banyak capital balik lagi ke Amerika. Kalau disedot balik, berarti yang lain akan mulai mengering dong, ada kekurangan produksi dan Amerika akan mulai memilih-milih nih,
di mana uangnya akan diinvest. Iya. Kemudian hal yang sama nanti juga pertanyaan misalnya Inggris gitu ya. Inggris ini juga bukan pemain sembarangan ya sebenarnya ya di tingkat internasional. Jadi kalau saya mengamatinya itu yang diangkat oleh Pak Prabowo itu sisi apanya sih? Nah, saya melihatnya justru lebih banyak agendanya itu sangat inward looking. Saya belum melihat agenda yang sifatnya internasional. Jadi kalau saya lihat skalanya, kalau mau Indonesia ditempatkan sebagai pemain global, harusnya bikin statementnya bukan di side event, Tapi di main event. di main event. Pada saat, maksud dia nanya soal perdamaian Israel Palestina, nanya sama Biden. Kan Biden udah mau turun. Semalam sesudah ketemu Biden langsung serah terima ke Trump loh. Dan pada momen itu harusnya kenapa timingnya ya waktu itu timing waktu itu saya Kalau bicara. pemanasan doang Tapi gimana, kan Mbak? juga melalui Pemanasan. Ya, pemanasan doang itu mungkin di awal, nanti akan ada lanjutannya begitu, Mbak. Baru ada lanjutannya. Jadi timingnya ya, terus habis itu kita bicara soal misalnya Blinken ditanya, ada kan videonya ya, berputar ya. Blinken ditanya, how's Palestina? Oh, we're working very hard. Itu momennya adalah pas habis tanda tangan buku hadir atau sebelum dinner lah ya. Itu bukan forumnya. Jadi tidak mungkin terrekord secara internasional, secara dua negara pun tidak. Harusnya dia bikin statement pada saat di depan pasang bendera dua. ngomong dia tuh. Ngomonglah di situ, Amerika, kamu itu harusnya jangan buat masalah lagi di sana. Gitu. Karena gini, kenapa saya bilang itu nggak mustahil kita bilang ya. Amerika dan Eropa itu dua negara. Kalau bicara kita bisa frontal apa adanya. Kalau sama Asia, nah itu kita bisa agak lebih soft lah, pakai teks lah gitu kan. Makanya saya juga tempo hari waktu di TV One kan juga bicara ya, ke depannya sebenarnya Pak Prabowo itu baiknya dibuatkan satu teks juga. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan konteks. Prof Ibnu. Karena beda budaya, memang beda approach. Saya lama soalnya kalau di Amerika, di Eropa, kita bisa apa adanya. Tahu lah gitu ya. Nggak apa-apa. Baik, Prof Ibnu, usai jeda ya Prof ya? Ya baik. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.